آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة لله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi Pak Haji Haris Hako SAG, disilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama-sama jemaah. La
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu jamaah duka, hari yang ketujuh mengenang berpulangnya ke rahmatullah almarhumah tercinta Ibu Mastin Halidah tak biasa ibu dendo ti atatini ati. Beliau telah menutup usianya, umurnya kurang lebih sekitar 70 tahun, meninggalkan semua anak-anak, menantu, semua cucu, keluarga, kerabat, tetangga handai tolan, semua kita yang hadir malam ini, ma'ilo telah ma'ali atatini itu ati. Wahilayan oleh Allah Ta'ala, insya Allah beliau beroleh tempat yang mulia di hadapan Allah. Amin. Yang saya hormati Ayahanda Kepala Desa Tabongo Timur, saya sapa nama beliau Bapak Haryanto Ismail bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Yang saya hormati Bate Lolimutu Todunggala Bapak Haji Samsudin Muhammad Bate Lobatunda. Yang saya hormati Ketua BPD, yang saya hormati mantan ayahanda kita yang juga merupakan Bate Lo Tundungio Tolimutu To Tabongo. Saya sapa nama beliau Bapak Ahmad Derajat AMA yang tadi sudah mengawali sambutan atas nama ahli duka. Yang saya hormati Bapak Anton Zakaria yang juga mantan ayahanda sebagai pemandu acara kita malam ini. Yang saya hormati Qoriah Ibu Rosdiana, seluruh kepala dusun, tuan-tuan imam, para pegawai syar'i, para pemangku adat, ngamitahi ambua dia numa ta'ala wadilatiya. Saya akan doakan dulu semua kita yang hadir. Insya Allah kita semua masuk surga nanti di hari kiamat. Amin. Saya ditelepon oleh beliau di Ayah Amal, permintaan anak-anak li atatini. Di anak-anak ini sepakat untuk hari yang ketujuh, maka mereka hadirkan Ustadz Abang Bentor Naga Hitam. La ilaha. Saya bilang Pati Ayah Ama siap insya Allah. Mengawali ta'ajiyah kami kita malam ini, mari saya mau ajak Bapak Ibu yang hadir merenungkan tentang mati. Umat itu odungga. Dia lemak manusia tal mawade to umate. Karena di dalam Quran itu jelas, walikulli ummatin ajal fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal manusia tiba, maka ajal itulah yang tidak boleh dimajukan. Ajal itu yang tidak boleh lagi diundurkan, walau sa'ah, meskipun hanya sesaat. Kalau hari ini hari yang ketujuh li'atat ini, maka satu saat kita pun bakal menyusul beliau dari belakang. Kuburan tidak usahlah kita takut, karena kuburan itu milik kita manusia. Namanya alam barzakh.
Kalau ada yang bertanya, Ustadz, apakah orang yang di dalam kubur itu mati? Kalau ada yang bilang mati, maka yang bilang itu orang kafir. Kalau ada yang bilang mati, yang bilang itu orang Yahudi. Karena tidak ada manusia yang mati. Yang ada pindah tempat, pindah tempat, pindah tempat. Subhan. Dahulu sebelum kita melihat dunia ini, semua manusia sebelum lahir sudah hidup di alam ruh. Satu. Jadi kehidupan manusia pertama hidup di alam ruh. Dari alam ruh itu Allah pindahkan kita ke alam yang kedua. Namanya alam rahim ibu. Hidup. Sesudah dari situ Allah pindahkan kita ke alam yang ketiga. Namanya alam dunia. Hidup. Sesudah itu pindah ke alam yang keempat, yang namanya alam barzah. Hidup. Kemudian yang kelima, kita akan berkumpul di hari kiamat. Hidup. Tidak ada manusia yang mati. Yang ada pindah tempat, pindah tempat. La ilaha illallah. Makanya waktu sahabat Nabi meninggal, namanya Sa'ad bin Mu'az. Jadi sahabat Nabi meninggal. Siapa itu sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az? Dia itu kan pimpinan kaum Ansor yang ada di Madinah. Dialah yang membela agama sama-sama dengan Nabi berjihad di jalan Allah. Sehingga waktu dia meninggal bergetar aras. Rasulullah bilang, Sa'ad bin Mu'az itu waktu meninggal aras saja bergetar. Maka ketika Sa'ad bin Mu'az dimasukkan ke dalam kubur, disaksikan dan dilihat oleh Nabi karena Nabi hadir waktu pemakaman. Jadi bila-bila huto Nabi boti huto dolomia, ketika dia lihat Sa'ad bin Mu'az sementara dihimpit oleh kubur, boleh kita bayangkan Pak Bu, sahabat Nabi saja yang ahli ibadah, ketika masuk ke dalam kubur dihimpit oleh kubur. Makanya kita yang hadir sekarang jangan berleha-leha, jangan santai, banyak beramal. Insya Allah kita semua jadi husnul khotimah. Sa'ad bin Mu'az itu orang yang mati-matian berjihad di jalan Allah. Sahabat Nabi, pimpinan kaum Ansor. Ketika Nabi melihat Sa'ad bin Mu'az ini sementara dihimpit oleh kubur, maka Nabi duduk di bahagian kepalanya di kubur itu. Disitulah beliau berdoa. Dan inilah menjadi dalil bahwa berdoa di kubur boleh. Karena Nabi Muhammad pernah berdoa di atas kubur. La ilaha. Ini dalil pertama, membantah orang-orang yang bilang jangan duduk-duduk di kubur berdoa, jangan. Ada kan yang bilang begitu toh? Ini hadis membantah. Nabi duduk. Ketika beliau duduk, maka yang beliau ucapkan ketika melihat Sa'ad bin Mu'az, beliau langsung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Diikuti oleh sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesudah itu dia lanjut, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Diikuti oleh sahabat, La ilaha illallah, La. Itu tahlil.
Makanya dulu saya waktu di pesantren, yang bangun pesantren Al Khairat itu masih turunan cucu Nabi Muhammad. Yang ke-35 namanya Habib Idrus bin Sadlim Al-Jufri. Dialah yang mendirikan pesantren Al Khairat. Saya belajar di situ 6 tahun. Dari kecil saya belajar agama di Al Khairat itu. Makanya kami zikir tahlil pakai versi Arab. Dulu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Versi Arab. Anu ulu Arab ya itu. Gorontalo punya kakak, anu Gorontalo kan. Ini memang tele-tele tak ya. Saya rasa ini sama, tidak ada yang salah, hanya beda irama. Jadi irama saja yang beda, kalimatnya sama, la ilaha illallah, tidak ada yang salah, cuma irama yang beda. Kalau Arabnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama. Makanya jangan bicara-bicara orang tahlil. Tahlil itu boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh orang yang tidak berdoa. Itu jahat itu. Muhammadiyah berdoa, NU berdoa. Hanya bedanya di tahlil. Kalau Muhammadiyah berdoa tidak pakai tahlil, boleh. Kalau NU pakai tahlil doa, boleh. Dua-dua boleh. Yang tidak boleh itu yang tidak berdoa. Makanya tidak usah bahina Muhammadiyah, tidak usah bahina NU. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Siapa yang saling hormat menghormati, mulia memuliakan di dunia ini, Allah malaikat menurunkan rahmat buat kita orang. Orang meninggal itu tidak ada yang sama. Coba lihat Bapak, orang meninggal tidak ada yang sama. Ada orang yang husnul khotimah, ada yang bisu'il khotimah, ada orang meninggal akhir-akhirnya jadi baik. Dulu bikin dosa, akhirnya bertobat, meninggal jadi orang baik. Itu husnul khotimah. Ada juga yang malah berbalik. Dulu baik, lama-lama jadi tidak bagus, akhirnya tinggalkan sholat, maka meninggal su'ul khotimah. Jadi kita orang kalau melihat orang jangan pandang enteng orang, tidak boleh. Makanya saya pernah dakwah di Manado. Jadi Ustadz Bentor ini diundang tablik akbar di Manado, Bitung. Ada orang Manado tanya, Ustadz Bentor, emang Ustadz Bentor ini dakwah tidak mau singgung orang mabok? Saya jawab, ngapain saya menyinggung orang mabuk? Tidak ada untungnya buat saya. Banyak orang mabuk lama-lama jadi ahli sholat. Makanya jangan pandang enteng orang, tidak usah. Ajak orang, tidak usah diejek. Cuma penceramah Allah ini kalau saya lihat beda-beda orang. Ada penceramah saya lihat sekarang ini belum apa-apa, bau tukang mabuk terus hati tahu watak lucu. Kata biasa ngomongin lo itu medu tuh hati. Artinya polio pala tu nyawa. Yang mulai dalam apa waling kali. Perluan berhenti teko
bola ribu anita buatan tua jangan. Kalau saya tinggal di Tanggidaan, Ustadz Bentor ini tinggal di Tanggidaan, dekat distro ungu, dekat Pernik. Di situ saya. Di sana banyak orang peminum memang. Tapi sekarang berubah. Dulu mereka minum-minum di pinggir jalan dulu. Sekarang mereka yang bikin rame masjid. Mana yang Mbak Ajan di masjid kita sekarang? Dulu dia kalau minum itu sampai metul huluma atau aspalat dulu. Sekarang dia yang Mbak Ajan 5 waktu di masjid. Baru dia suara gagas sekali kok. Iya Pak. Ada yang tanya Pak saya di sana, Ustaz, kenapa orang pamabuk itu kalau Mbak Ajan dia suara gagas? Saya bilang ke sana kekuatan lebih naraji. Artinya mah perlu tata malu pinaraji itu. Kata mai lo tobat dia, tilolani manga amin. Akhirnya dia jadi orang yang ahli ibadah. Kalau saya memang basic guru, memang guru itu kalau dakwah dia selalu memberikan solusi. Guru, namanya guru kan. Kalau saya guru Pak, Ustadz Bentor ini memang dulu Pak Bentor sebelum PNS. Lama saya mencari di Bentor dulu, lama sekali. 2007 saya dihajikan oleh gubernur. Berangkatlah saya ke Mekah. Pulang haji saya diangkat jadi PNS. Mengajarlah saya di SMP 1. Lama. SMP 1 kota. Sesudah itu pindah di SMP 15. Baru-baru ini saya dilantik jadi lurah. Jadi malaliti ayah berarti Bentor. Saya sekarang lurah di kelurahan Huangobotu. Cuma memang beda lurah dengan ayahanda. Kalau ayahanda dipilih oleh rakyat. Kalau lurah itu langsung dilantik, tidak ada pemilihan. Karena PNS, sami'ina wa ata'na, dilantik. Cuma memang tidak gampang jadi pemimpin. Saya baru dilantik, ada tindainnya marah-marah di kantor. Saya udah memailohe. Saya bilang ke sana nenek, longolang nenek. Baru dia bilang begini, ayah, ngomong ke kantor putih ayah hendak ya. Kita pernah mau takut bantuan mak. Jadi mak itu bawa tanah hewan tadi. Tapi dia PHK itu, nggak apa-apa. Saya bilang ya, insya Allah. Nanti saya pikirkan. Begitulah. Di Huangobotu sekarang saya sementara dengan masyarakat mendirikan masjid. Dan masjid itu saya akan jadikan menjadi pusat taman pengajian preman. Unik. Pengajian unik di Gorontalo ada di Huangobotu. Karena itu khusus orang panminum. Ya, pengajian khusus panminum. Jadi yang saya mau terima yang panminum semua. Pokoknya saya mau kumpul yang panminum juga mengaji orang. Dan Ustadz Bentor naga hitam. Habis itu orang yang banyak tato, saya juga mengaji gratis. Ada yang satu datang ke kantor, kan sementara dibangun sekarang. Kalau sudah selesai itu langsung saya dirikan pengajian preman. Ada satu datang di kantor, ayah, kami dengar ayah mau bangun, mau bikin taman pengajian khusus orang peminum ayah. Ya, alhamdulillah, senang dia. Dia kesana lo DP tato, mak boleh bulak-bulak dalam atau atil, tuh. Baru dia bilang begini, hati ayah, saya semua terus terang hati ayah ini saya mau mengaji. Buat saya ini setengah mati mau kasih tinggal minuman saya. Baru dia tanya pas saya, ayah, boleh saya mengaji biar cuma 14 setengah lagi saya. Tidak mati lodet. Baru saya tanya, asal betul-betul mengaji.
Iya ayah, boleh. Jangankan setengah, biar 1 botol bawa. Juga, yang penting mengaji. Itu lama-lama hilang. Jangan dulu usir orang, ajak dulu. Biar dia minum-minum, kasih dia juga mengaji. Lama-lama hilang. Makanya jangan pandang enteng orang. Yang bikin hancur dunia ini 3. Dunia ini bisa hancur dengan 3 golongan. Yang pertama golongan orang munafik. Yang kedua golongan orang yang berhati busuk. Yang ketiga golongan yang pandang enteng manusia. Sebenarnya kalau kita melihat dunia ini gagah sekali toh. Di dunia ini gagah. Cuma yang bikin hancur itu 3 itu. Yang pertama munafik. Munafik ini di mana-mana ada. Baru orang munafik itu kalau mau lihat DP muka. Dia tuh contohnya bayar letak munafik kita. Dan munafik itu kan pilih helat terus sila kuliah. Boga gapolot tala letak apa? Ilongola ustaz kakali deh. Karena orang munafik itu kalau baku dapat asik, bercerita gagah. Tapi kalau kita mau kasih tinggal kamari, kita orang yang dia hina-hina terus. Kita orang yang dia hina-hina pak orang. Padahal baku dapat bagus. Makanya kata Nabi, siapa yang punya sifat munafik hidup di dunia ini, maka di hari kiamat tempatnya itu di dalam neraka yang paling bawah. Dan munafik itu memang tuh tiba ada tuh neraka. Baru yang kedua hati busuk. Dia ada yang bertanya pada saya, Ustaz, hati busuk itu yang bagaimana? Yang pamangi. Yang pamangi. Yang tidak suka melihat orang senang, tidak suka melihat orang berhasil. Sampai lah bertamu tadi motor, itu kan dia yang sakit pun. Dia pedo ingat sampai ke apa? Taruhlah pilot pulito dia berarti doi dia. Memang di Gorontalo ini tentu kenapa paling banyak urus orang urusan. Tanpa urusan. Nabi bilang, siapa yang berhati busuk di hari kiamat minumannya itu dicampur 1 kali darah dan nanah. Itu karena hati busuk pak orang, mangiri pak orang. Maka di hari kiamat itu minumannya. Baru ada yang bertanya begini, Ustaz, kalau ngolong mangkomawit. Memang Gorontalo ti ulawalo parkololo itu. Semua bilang ke sana mau minum 2 ulala. Lo kain tuh dia ngolong mangkor. Pilih mau lo 2. Temola dia lo mangkor itu temola doromu. Habis 1 dorong masih ada miliaran dorong. Dan puluhan yang utuh lo mati. Hati masuk. Yang ketiga, pandang enteng orang. Bapak Ibu, saya mau sampaikan malam ini, tidak usahlah bangga dengan diri kita ya. Tidak usah. Kenapa Ustaz? Karena jasad ini akan hancur di dalam kubur. Sebenarnya yang bikin mulia kita ini apa? Karena ada roh di dalam diri. Orang jadi mulia, coba. Siapa yang paling kaya di dunia ini? Coba, siapa yang paling kaya? Kalau ada yang paling kaya di dunia ini, dia itu masih mulia karena ada roh di dalam dirinya. Sebenarnya yang bikin bangga ke orang itu banyak doi. Itu karena masih ada roh. Coba saya keluar dia ke roh, maka jasad ini akan menjadi hina di semua orang.
Hina Pak Bu. Mana tidak mau hina? Biasa kita menggunakan mobil mewah, saat kita meninggal dibawa dengan keranda. Hina. Kenapa hina? Roh hilang dari jasad. Jadi yang bikin mulia ini karena masih ada roh, pakai orang pediri. Itulah. Tapi kalau soilang ini roh hina manusia. Masuk ke dalam kubur, hancur dimakan cacing di kubur. Habis semua. Mana yang kita bangga-banggakan di dunia dulu mana? Mana Pak Bu? Makanya kalau lomba kaca, sekali-sekali Pak Bu kalau lomba kaca, coba ambil kemari kaca. Jangan buat bomba egis. Ini saya lihat orang kaca bomba egis. Setiap menak dede pula berdukung kaca pompe. Mamu tu dia pula mai dukung kaca pe. Mamu tulu dukung kaca pe. Mamu tulu dia berdukung kaca. Boleh, tidak apa-apa. Tapi jadikan itu menjadi nasihat. Kalau kita melihat diri kita di depan kaca, seolah-olah kita berbicara dalam diri. Inilah saya yang satu saat akan habis dimakan cacing di dalam kubur. Mulai hari ini saya tak mau lagi sombong. Jadikan kaca itu menjadi nasihat Pak Bu. Jadi kalau kita orang melihat muka di kaca, jangan bangga dengan kecantikan, jangan. Jangan bangga dengan ganteng, jangan. Karena ini akan hancur di dalam kubur. Mumpung masih ada roh, kita orang dibangga-banggakan. Ada roh. Tapi kalau roh sekaluan, mana dulu sahabat kita yang dulu? Mana yang mau siap akan masuk sama-sama ke dalam kubur? Tidak ada yang mau Pak Bu. Mau tidur dengan mayatnya saja orang tidak mau. Mau tidur dengan mana sahabat karib? Pakai kamar dia. So meninggal atitean. Yo kan baku dekat den dia kan. Kalau boleh ngana tidur kasana den dia. Hina. Jadi kita orang ini kalau meninggal jadi hina. Yang tidak hancur yang mana? Yang di dalam diri. Itu yang tidak hancur. Dan itulah yang merasakan senang. Itulah yang merasakan sakit. Itulah yang merasakan gembira. Sebenarnya Pak Bu, coba lihat orang yang sudah meninggal itu. Kalau kita orang mencuri dia, maka dia tidak lagi merasakan sakit. Kenapa? Rohnya sudah tidak ada pada diri. Tapi kalau ada roh pada diri, kalau kita orang curi, dia akan berteriak sakit. Karena yang merasakan sakit itu roh, bukan jasad ini Pak Bu. Ini cuma alat. Makanya di hari kiamat, ketika kita bangkit kembali, memang kita utuh seperti ini. Muka-muka ini tidak ada yang berubah di hari kiamat. Jadi di hari kiamat kita akan dibangkitkan kembali, dimasukkan kembali itu roh. Kemudian kita akan menghadap semua di padang mahsyar, berdiri dengan tidak ada satupun yang mengenakan kain, walaupun hanya sehelai rambut pun kain di badan tidak ada. Jadi hilalawangan. Tapi pada saat itu orang sudah tidak berpesan lagi dengan putih hilala bodong kemeloncong awal ya. Bodong orang tontongan. Dia dan masuk dena arakai atau denton. Jadi orang pada saat itu mandi di memilah putih-putih. Mandi di uti. Orang pada saat itu sementara memikirkan apakah akan selamat atau tidak. Makanya matahari tinggal sejengkal. Di hari kiamat itu kan matahari tinggal sejengkal.
Makanya ada DP suar yang membuat dia sampai tenggelam. DP suar saja itu bagus. Tapi ada yang betul-betul dia tidak merasakan apa-apa. Mereka itulah orang yang selalu rajin ke masjid, dan mereka itulah orang-orang yang selalu menyatukan silaturahim. Makanya dua itu jangan putus, hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi mereka tidak merasakan apa-apa. Di sebelah kiri bataria dia santai, enjoy dia. Lama sekali berdiri itu Pak Bu, menunggu keputusan lama berdiri. Jadi kita orang pejasat ini nanti diganti ketika masuk surga. Ketika sudah masuk ke dalam surga, jasad ini akan diganti oleh Allah. Indahnya jasad kita, rohnya sama ya, roh sama, karena roh itu tidak hancur ya. Sampai hari kiamat dia tidak hancur. Mana itu roh Ustaz? Dalam diri kita sekarang mana itu roh? Ini yang Pak bicara ini Pak Bu, Ustaz Bentor Naga Hitam ini dia. Roh ini yang Pak bicara. Bapak Ibu yang masih bahagia di atas saya, itu roh ada di dalam. Itu dia. Nah, itu yang tidak hancur. Yang hancur ini jasad. Makanya kalau masuk di dalam surga, yang laki-laki itu akan diperindah oleh Allah, jasadnya sama dengan Nabi Yusuf. Jadi pemasukan sana di surga tingginya sama dengan tinggi Nabi Adam. Tinggi sekali Pak, sekitar 30 meter. Iya, Nabi Adam itu kan sekitar 30 meter. Ya bu tidak nolak heko jual deh. Jadi medugama itu tuh tahu kiamat. Masuk ke dalam surga, jasad manusia akan diubah oleh Allah. Rohnya sama. Tiba-tiba saja dia sudah jadi bagus, ganteng sekali sama dengan Nabi Yusuf. Tingginya maka sama dengan Nabi Adam. Perempuannya akan dirubah oleh Allah sama dengan bidadari. Malah dikatakan bahwa ternyata kita yang lebih cantik dari bidadari Bapak. Karena jadi ratu bidadari di sana kita manusia, bukan bidadari yang di surga. Ternyata kita yang akan jadi cantik, lebih cantik lagi dibanding bidadari. Karena ratu bidadari ibu-ibu ini berarti teh ulang berarti bidadari teh. Tingginya sama, hampir sekitar 20-an meter ya, 20-an meter lebih begitu tingginya, seperti itu surga. Senang sekali Pak Bu masuk surga. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini selalu menjadi penghuni surga semua di akhirat. Jaga dua hal, hablum minallah wa hablum minan. Jangan putus sholat. Saya ajak Bapak Ibu yang tidak sholat, mari mulai malam ini ayo bertobat bersama. Tidak usah pikir masa lalu. Yang lalu itu sudahlah, kita minta maaf sama Allah. Mulailah sekarang kita bertobat untuk mencari kemenangan di kubur dan di akhirat. Kata kuncinya sholat. Allahu Akbar. Kalau di Mekah ya haji. Bapak Ibu yang belum haji, saya doakan insya Allah satu saat bisa berangkat. Di Mekah itu asik. Ya betul. Kalau di Mekah itu baru mulai DP imam kalau semua jalan. DP bibir itu tidak putus dari zikir. Imam di Mekah. Jadi kalau sampai di tanpa imam di muka Ka'bah, sawastiqimu wajibul waqimus shalah. Allahu Akbar. Ringan, DP suara ringan. Yang tinggi DP suara itu Bilal. Ada di belakang Bilal. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bikin balik bulunya apa? Kalau dia gaji haji, saya pernah baca, ternyata imam di sana itu dia gaji 1 bulan. 2007 itu saya berhaji. DP gaji 1 bulan 1 miliar lebih. Tinggi sekali. Bila hebatnya mau takabir mau santai. Iya, bahasa diminta aja. Allahu Akbar. 1 miliar lebih gitu. Kalau hulung dalam kan pakai tenaga dalam itu. Hulung dalam kan memang Gorontalo itu peta alapnya. Tapi kalau saya lihat Gorontalo bolu-bolu lo ilimu. Saya tidak kaget. Ternyata Gorontalo ini dia paling banyak kalau bekerja tidak mau asal-asal. Gorontalo itu dia mengatur, dia itu adati. Di adat itu kan betul-betul Gorontalo ini kan daerah adat. Adat bersedia syarat bersedia kitabullah. Kulo pala PM atau arasi. Gorontalo. Dan itulah saya bangga. Gorontalo ini ternyata luar biasa. Zikirnya beda dengan dia tidak mau asal-asal. Gorontalo itu lutu-lutu, wow bolu-bolu lo ilimu. Alhamdulillah. Makanya di Gorontalo dulu ada yang pernah tanya saya sekarang, Ustadz, apakah makanan ini ada hadisnya? Kan biasa orang tanya ini, Ustadz, ada DP hadis ini? Jangan sampai info tidak ada DP hadis. Mari saya jawab. Di zaman Nabi ada sahabat Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib, meninggal waktu berjihad. Anaknya Abu Thalib, jadi DP nama Ja'far, meninggal. Ketika dia meninggal, sahabat langsung kumpul sahabat. Ayo, mari sahabatku, Ja'far meninggal. Ayo kita ke rumahnya, kita hibur keluarganya, bawa makanan. Yang anjurkan bawa makanan siapa babu? Nabi. Makanya dulu di Gorontalo kalau ada yang berduka, biasanya kita orang bawa kamar baras dulu. Betul tidak? Betul tidak Pak? Gorontalo ini hebat sekali. Hebat, luar biasa. Itu hadis Nabi. Bawa makanan. Makanya dulu di Gorontalo kalau ada yang berduka, rame-rame orang bawa baras. Ada yang bawa ayam, ada yang bawa ikan, ada yang bawa gula, ada yang bawa teh, kan begitu toh? Cuma lantaran perputaran zaman, bukan dia hilang, tapi diganti dengan yang ringan, yaitu diganti yang ringan, envelope. Jadi kalau kita hulu angan itu, mau ngerti envelope ngangin teh. Jangan hulu pura-pura tidak tahu. Itu disunahkan oleh Nabi, bawa makanan. Cuma lantaran daripada lagi bawa baras, lebih saya semua kasih duri saja. Nah, itu yang sedekah sekarang itu envelope.
Makanya setiap orang pulang, orang kasih tinggal amplop. Itu sunnah Nabi itu Pak. Dan kalau yang kita taruh di muka ini, di atas ini sedekah. Dari siapa? Anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ini ingin beramal buat orang tua. Rasulullah bilang, siapa yang bersedekah buat yang meninggal, maka sedekahnya akan sampai pahalanya kepada yang meninggal. Alhamdulillah. Makanya sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah makanan kami siapkan, kami hidangkan buat orang, kami niatkan buat yang meninggal, sampai tidak dia punya pahala? Nabi jawab, jangankan makanan, air 1 gelas saja kamu berikan buat orang, lalu kemudian dia minum itu air, kemudian kita niatkan kepada yang meninggal, kata Nabi, air 1 gelas itu pahalanya akan sampai kepada yang meninggal. Logika ya, logika. Sedangkan cuma air 1 gelas dia ke pahala tembus, apalagi kuah bugis. Mahila dua itu tehi amwain dihui insyaallah mali husnul khotimah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul musta'an wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum saya pimpin doa di atas ini, saya mau tanya dulu yang hadir, ikhlas Bapak Ibu memaafkan almarhumah di atas ini? Ya. Alhamdulillah. Mari saya akan berangkat ke Mekah, sekaligus akan bawa rombongan umroh saya bulan Maret. Doakan saya selamat dalam perjalanan. Amin. Nama almarhumah di atas ini saya sudah tulis di HP. Ada juga yang meninggal di sebelah ayah Am. Saya sudah tulis di HP. Jadi kalau saya sampai di Mekah, di atas ini dengan nama-nama lain yang saya sudah tulis, insya Allah nanti saya yang doakan mereka di muka Ka'bah. Dan masyarakat kita Pongo, Batu Da'a yang kepingin berangkat umroh lewat Ustadz Bentor, saya buka, silakan. Ada yang mau cash, ada yang mau talangan. Talangan itu apa Ustadz? Talangan itu ringan, jadi dia berangkat dulu sama saya ada, jangan dulu bayar ya, pokoknya pergi dulu, jangan dulu ingat apa-apa, pergi dulu bawa waringan jadi pacar per bulan siapa mampu. Oh ya Ustaz, makasih utus sampai kita ya nambah gede batu kemudahan. Ustadz berapa kali dusui 3 tahun, tiap bulan sekitar 1 juta cicil, nanti pulang cicil tiap bulan. Kalau meninggal Ustadz, kalau meninggal bagaimana? Kita ini baru 2 bulan di Gorontalo baru meninggal. Kalau meninggal bagaimana menurut Ustadz? Kalau meninggal sudah berarti langsung lunas. Ya, tahu ini malah hijau kuat. Sudah bapak halal jo, nggak apa-apa. Saya doakan dulu semua kita yang hadir, insya Allah satu saat bisa berangkat ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha, ighfir lana wa laha. إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب دعوات وقاضي الحاجة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mantap.